Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A2 20 mata kuliah pendidikan Pancasila akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi sebelum menginjak ke materi, perkenankanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Meliana Fajriah. Perkenalkan, nama saya Anugraheni Ayu Pramesti. Nama saya Setia Herdinda Julianti. Perkenalkan, nama saya Nur Ika Sari. Perkenalkan, saya Nifki Lelatus Syahidah. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Agustin. Submateri yang pertama yaitu Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai budaya bangsa. Pancasila sebagai budaya bangsa karena sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu berupa nilai istiadat, kebudayaan, dan nilai agama. Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut dan merumuskannya secara musyawarah berdasarkan moral yang luhur melalui sidang BPUPKI, Panitia 9, dan sidang PPKI. Pancasila merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Sesuatu dikatakan bernilai apabila memiliki nilai guna atau nilai kegunaan tertentu, berharga atau memiliki nilai kebenaran, indah atau memiliki nilai estetis, baik atau memiliki nilai moral, dan nilai religius atau memiliki nilai agama. Manusia dalam masyarakat baik sebagai pribadi maupun kelompok selalu berhubungan dengan nilai, moral, dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang berharga yang berasal dari budi manusia. Dalam menghadapi alam sekitarnya, manusia membuat sesuatu dengan budi pekertinya. Sesuatu yang diciptakan manusia disebut kebudayaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini terdapat nilai rohani yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta hubungan nilai hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai cinta kasih, nilai kesopanan, membela kebenaran, sopan santun, dan menghargai orang lain. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai yang menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban serta menjaga kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini terkandung nilai agar manusia Indonesia menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, juga tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menegakkan kebenaran, keadilan, kehidupan yang bebas, adil, dan sejahtera. Kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala aspek kehidupan atau di segala bidang kehidupan baik jasmani maupun rohani. Nilai-nilai dalam sila ini meliputi keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai kedermawanan terhadap sesama. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi sumber moral dan menciptakan kebudayaan daerah. Pancasila sebagai sumber dari kebudayaan bangsa meliputi seni, adat istiadat, pemikiran, tata cara bergaul, ekonomi, sikap, dan sifat manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila, karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan, penyelenggaraan, ketatanegaraan negara dalam bidang apapun. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu kita pertahankan, karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah.
dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Kali ini saya akan membacakan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno menyebut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan. Yang pertama, diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia. Yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan itu entah dari hukum, politik, ekonomi, dan lainnya harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dasar hukum nasional dalam tatanan hukum Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan ras keadilan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi, yang artinya Pancasila itu berada di atas Undang-Undang 1945. Pancasila tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang gampang fundamental. Bung Karno menyebutkan Pancasila itu sebagai fundamen filsafat pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila sebagai stats fundamental norm atau kaidah pokok negara diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber hukum dasar nasional Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar atau asas fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya dan fundamental tidak ada. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Satu pengertian. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos, yang berarti ilmu. Menurut bahasa Yunani, berasal dari kata eidos, yang berarti bentuk. Ada juga kata idein, yang bersifat tetap dan harus dicapai, sehingga merupakan dasar pandangan atau paham. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistem yang menyangkut bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang keagamaan, ideologi yang merupakan sistem kenegaraan untuk rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerohanian. 2. Makna ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai, menjadi pedoman hidup dan penyelenggaraan bernegara.
Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. 3. Nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup bernegara dan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah yang bersifat objektif dan subjektif. A. Nilai objektif. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif, yang berarti rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. B. Nilai subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, yang berarti keberadaan nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. 4. Fungsi ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga memiliki peranan dan fungsi sebagai berikut. 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. 5. Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 6. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Namun demikian bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia atau suku bangsa. Sebagai makhluk pribadi dan dalam masalah ini bersifat biasa, namun demikian dengan adanya kesatuan asas kerohanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina ke arah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas kerohanian Pancasila sebagai asas persatuan, kesatuan, dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini, kita membina, membangkitkan, memperkuat, dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya. Sehingga persatuan tidak hanya bersifat statis, namun harus bersifat dinamis. Pancasila sebagai pandangan hidup dasar pemersatu bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan kelima sila yang terdapat dalam dasar negara tersebut. Dasar negara kita yang pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu dengan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mengakui serta memuliakannya sebagai pencipta alam semesta. Memiliki tingkah laku susila sehari-hari sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing.
menghormati kemerdekaan atau kebebasan orang dan umat lain untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan untuk menurut agama dan kepercayaannya. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu kita mengakui dan memperlakukan setiap orang itu sama, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan kedudukan, sebagai sesama manusia yang berakal budi, dan kita harus bersifat dengan rasa atas itu semua. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu ikut membela kebenaran, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia, memiliki kesadaran dan kebangsaan nasional Indonesia serta mengembangkannya. Menjunjung tinggi dan mencintai Indonesia sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi maupun kesatuan pertahanan dan keamanan. Memiliki dan mengembangkan solidaritas terhadap sesama warga negara, menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia termasuk pandangan hidup dan moral bangsa atau dasar filsafah negara dan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal yang bisa kita lakukan yaitu kita mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, ikut dalam pemilihan umum guna memilih wakil-wakil rakyat yaitu DPR, MPR, dan DPRD. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Mematuhi hukum nasional termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai keputusan bersama rakyat. Menyadari diri sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya, seperti yang terkandung dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang bisa kita lakukan yaitu ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan nasional. Memperjuangkan diadakannya jaminan-jaminan sosial bagi segala lapisan masyarakat dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial yang baik, mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam membayar pajak secara jujur sesuai undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grundslag. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau konvensi. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum, maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan suatu asas fundamental norm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Maka, kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang termuat dalam Berita Republik Indonesia
tahun 2 nomor 7. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 dapat disimpulkan bahwa menurut pembukaan Undang-Undang 45 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Posisi Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, pembahasan. Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai filosofi groundslab negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraan negara. Sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 tahun 45 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 itu mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang merupakan susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Struktur pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya, pengertian ideologi. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri dari ideo dan logi. Kata ideo berasal dari bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti pengertian, ide, atau gagasan. Kata logi berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide. Ideologi mempunyai fungsi penting yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan pokok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Maka ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya. Wujud pengamalan Pancasila sebagai ideologi berdasarkan TAP MPR nomor 17/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Terdiri atas 3 visi, yaitu 1 visi ideal, yaitu cita-cita yang luhur tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan alinea keempat. Yang kedua yaitu visi antara, yaitu visi Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2002. Yang ketiga, visi Indonesia tahun 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Berikut 9 wujud pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu religius.
Indikator masyarakat Indonesia yang religius antara lain: 1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur kebudayaan terutama kejujuran dihayati dan diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, terwujudnya toleransi antara umat beragama. Yang ketiga, terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Yang kedua yaitu manusiawi. Indikator masyarakat Indonesia yang manusiawi antara lain: 1. Terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang. Yang ketiga, berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia. Yang terakhir, terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu bersatu. Indikator masyarakat Indonesia yang bersatu antara lain: 1. Meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa. 2. Meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. 3. Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajmukan. 4. Berkembangnya semangat anti kekerasan. Yang kelima, berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat. Yang keempat yaitu demokratis. Indikator masyarakat Indonesia yang demokratis antara lain: 1. Terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. 2. Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menguatnya efektivitas peran dan fungsi parpol dan kontrol sosial yang semakin meluas. 3. Berkembangnya organisasi sosial, ormas, dan organisasi politik yang bersifat terbuka. 4. Terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Berkembangnya budaya demokrasi, transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, dan menghargai perbedaan. 6. Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional. Yang kelima, adil. Indikator masyarakat Indonesia yang adil antara lain: 1. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif. 2. Terwujudnya instansi dan aparat hukum yang bersih dan profesional. 3. Terwujudnya penegakan hak asasi manusia. 4. Terwujudnya keadilan gender, persamaan berdasarkan jenis kelamin. 5. Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. 6. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktik monopoli. Dan yang terakhir, tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin, dan tertinggal. Kemudian yang keempat, demokratis. Indikator masyarakat Indonesia yang demokratis antara lain: yang pertama, terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menguatnya efektivitas peran dan fungsi parpol dan kontrol sosial yang semakin meluas. Yang ketiga, berkembangnya organisasi sosial, ormas, dan organisasi politik yang bersifat terbuka. Kemudian yang keempat, terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kelima, berkembangnya budaya demokrasi, transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, dan menghargai perbedaan. Kemudian yang terakhir, keenam, berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional. Yang kelima, adil. Indikator masyarakat Indonesia yang adil antara lain: yang pertama, tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif. Yang kedua,
terwujudnya instansi dan aparat hukum yang bersih dan profesional. Kemudian yang ketiga, terwujudnya penegakan HAM, hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, terwujudnya keadilan gender, yaitu persamaan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang kelima, terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Yang keenam, terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi, dan penguasa aset ekonomi, serta hilangnya praktik monopoli. Yang ketujuh, tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin, dan tertinggal. Selanjutnya yang nomor 8, mandiri. Indikator masyarakat Indonesia yang mandiri antara lain yang pertama, memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan internasional. Kemudian yang kedua, terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif. Kemudian yang ketiga, terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara, yaitu termasuk menyelesaikan hutang luar negeri. Kemudian yang keempat, memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah. Yang terakhir nomor 9, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Indikator baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara antara lain yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, kredibel, dan bebas KKN. Yang kedua, terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat. Kemudian yang ketiga, berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.